Sama kayak saya. Menurut kamu, seks itu apa? Apa cuma soal selangkangan? Soal hubungan seks? Selamat malam semuanya. Ya, dimulai aja deh. Selamat malam teman-teman Mawas. Ini ada Elsie juga nih, Elsie, ada Felda. Nanti Saya perkenalkan. Ayo, kita ngobrol yuk. Iya. Sebentar, ini harus kembali lagi nih urusan seks apakah tabu ini. Yang mana narasumbernya adalah teman baik saya, Mariska Lubis. Teman saya ini seorang pendidik, pemerhati sosial politik, juga seniman. Malam ini kita akan ngobrol mengenai seks. Apakah itu? Kenapa tabu? Silakan Mariska lanjut dibahasnya. Ya, selamat malam semua. Selamat malam. Salam kenal buat yang belum kenal, yang baru kenal. Juga di sini ada beberapa kawan saya, ada Dimas nih, ada Elsie, ada Felda, ada siapa lagi nih? Ada kawan saya. Dimas, Bimo, kebanyakan ini penulis. Ini ada dua orang penulis dari tempat saya. Perkenalkan, saya Mariska Lubis. Saya seorang pendidik, saya juga seniman, saya penulis. Saya peneliti juga sebetulnya ya. Banyak tulisan saya memang terkaitnya politik, karena kebetulan memang saya sekolahnya politik. Juga saya sekolah untuk matematik, juga filsafat dan ekonomi. So, kebanyakan sekolah jadinya saya melarang orang buat sekolah. So anyway, kebetulan soal seks ini memang sudah lama menjadi topik yang saya angkat. Ya, bahkan buku saya yang pertama waktu itu judulnya adalah Wahai Pemimpin Bangsa, Belajar dari Seks Dong. Ya, itu menjadi buku terpopuler pada tahun 2010 yang diluncurkannya oleh Pak Kiki Syahnakri selaku Panglima dan juga Gus Solah. Banyak orang yang berpikir karena tulisan saya ini di Kompas. Tulisan saya punya kolom sendiri ya, kolom sendiri mulai dari Men's Health, kemudian di Kompas gitu ya, di Kompasiana, di mana-mana bicaranya soal seks, gitu kan. Cuman orang itu kebanyakan berpikirnya bahwa seks yang dibicarakan itu adalah soal seks persetubuhan aja, apalagi saya pernah menjadi dutanya Durex. Dan ya, saya jadi dutanya Durex untuk 3 tahun, dan saya menjadi the girls next door untuk Men's Health Indonesia. Jadi the girls next door-nya Indonesia, ada tanya Mariska seputar seks untuk dari Indonesia adalah saya. So, sebetulnya itu bagian dari riset dan penelitian saya. Seks ini menjadi salah satu topik yang saya terus angkat. Kenapa? Karena kalau orang bicara agama banyak ya, tapi kalau bicara soal seks semuanya pada semu-semu merah, senyum-senyum deh. Kabur. Padahal dinikmati nggak sih? Ya Dimas ya? Apa kabar? Baik, gue lagi di jalan ya. Padahal siapa yang nggak nikmatin seks? Enak gak? Kok pada diem? Yuk, lu gak boleh diem yuk kalau ditanya kayak gini. Apalagi hujan-hujan gini, Kak. Paling dicari orang. Elsie tahu tuh jawabannya. Ci, mana Ci? Oh, gue. Halo semua. Secara anak banyak ya. Nah. Tapi anak banyak, bukan, anak banyak juga belum tentu jago loh. Nah. Beneran. Loh, iya kan? Sekarang saya nanya. Kalau
soal persetubuhan, enak ya, enak. Enak tapi lupa-lupa terus rasanya, jadi mau lagi. Benar. Soalnya udah selesai lupa, besok mau lagi gitu kan. Padahal apakah seksnya soal itu aja? Apakah seksnya soal itu doang? Enggak lah. Jadi Itu tuh pertukaran tentang apa nih? energi, Mar. Seksnya bagian yang Pertukar. mana nih? Jadi, Pertukaran energi kalau lebih dalam lagi. jadi seks itu, kalau misalnya sekarang saya nanya, kenapa ya seks itu saking tabunya? Ini saya tanya sama laki-laki dulu deh. Siapa di sini laki-laki yang belum pernah ngeluarin sperma? Biar cepet nih, biar cepet nangkapnya. Kalau bicaranya bias susah. Kalau bicaranya Langsung hening. Langsung Kayaknya hening. kayaknya Dimas enggak itu tuh. Dimas tuh kayaknya belum pernah Langsung kan, Mas? hening ini. sekarang saya nanya, Lagi parkir gua. nah sama para lelaki, emangnya isi sperma lo apaan? Vitamin. Ada isinya. Protein. Katanya protein. Vitamin. Nggak jelas, berarti lu nggak tahu apa yang lu keluarin sendiri, lu produksi sendiri. Protein sama asam amino. Lagi. Masih kurang, ada 23 yang penting. Jadi Micin ada gimana nggak nih? micin? Kalau buat perempuan, sekarang saya nanya lagi. Kalau mens, sakit. Emangnya kenapa sakit? Si rahimnya bergerak. Wrong. Ada feel like a heart attack. it feels Apa like ya? heart attack. Katanya. Ya kan dindingnya toilet. Kok katanya? Kan kamu Kita ya, saking terlalu sibuknya Ada ngomongin. darah yang keluar. Oh, sakit. Seksnya cuman urusannya adalah urusan selangkangan, ini itu. Sampai hal-hal yang sebenarnya ada di dalam tubuh kita sendiri aja nggak dipelajari. Kalau yang sakit sekali. Iya. Kalau MERS itu sakit karena bayangin. Rahim itu seperti mulut, isinya sel epitel. Kalau kita sariawan satu aja sakit. Di rahim meluruh semua. Sakit nggak? Sangat. Laki-laki nggak tahu isi spermanya, padahal seneng banget ngeluarin spermanya. Makanya dibuang-buang dia. Ya kan? Karena nggak tahu isinya apa. Jadi senengnya dibuang-buangin aja. Coba kalau sadar. Isinya apa? Sepinter-pinternya manusia, sampai saat ini tidak ada yang bisa bikin sperma buatan. Ya. Telur buatan Tahu nggak? gitu. Karena saking berharganya itu sperma. Dan jadinya kan orang salah kaprah, bilangnya protein, ditelan aja. Iya, baru berfungsi ke dalam tubuh kalau lu minumnya seember. Kalau enggak cuma numpang lewat gitu ya. Ya kan? Nah kan ini kan jadi satu kebodohan gitu ya. Kebodohan yang begitu masif sampai pemikiran-pemikiran yang konyol ya soal nelan sperma, apa lain sebagainya, protein. Iya betul ada proteinnya, tapi saking nggak taunya cuma nangkep begitu aja. Ilmunya turun-menurun katanya, tapi nggak dipelajari lebih dalam lagi. Padahal baru berfungsi kalau udah nelennya satu ember sekaligus. Jadi jangan mau dibodohin ya kalau bilang bahwa itu protein. Enggak, siapin dulu seember, baru berguna. Nah, bayangkan kalau misalnya seorang ibu juga misalnya tidak bisa menjawab pertanyaannya anaknya. Kenapa ya, Mam, aku sakit perutnya kalau lagi mens? Oh, udah biasa, Nak.
udah terima aja lah. Emang gitulah kalau mens. Padahal ini adalah isinya yang saya maksud adalah ilmu pengetahuan. Ya, kita tadi sempat bicara soal ilmu pengetahuan. Bayangkan, seks yang dinikmati, seks yang ditabukan, seks yang dicari, bahkan dibayar tadi kata Iyo ya. Itu hanya sampai di situ aja. Yang dinikmati saja tidak dipikirkan, tidak dicari ilmunya. Apalagi yang lain. Sesuatu yang sederhana dianggap sepele berarti ya. Nah, saya pernah bikin satu topiknya. Saya dulu mempromosikan soal seks adalah politik. Politik adalah seks. Semua buyar otaknya. Apa kaitannya seks adalah politik? Politik adalah seks. Di dalam istilah politik, itu banyak sekali menggunakan istilah-istilah seks. Contohnya, onani intelektual, masturbasi otak. Ya. Ya, yang kayak begitu-begitu banyak. Dan kalau mau memberikan penggambaran bagaimana politikus atau pemerintah mau bercinta dengan rakyatnya, ya harusnya bisa sama-sama orgasme. Jangan cuma onani intelektual aja atau masturbasi sendiri. Ya. Ya kan gitu. Jadi penggambaran ini tuh tidak juga dipahami. Berarti daya baca dan daya bahasanya rendah. Lalu kemudian misalnya ada kasus-kasus soal pemerkosaan dan lain sebagainya. Yang disalahinnya rok mini lagi, video porno lagi. Tapi apakah benar itu menjadi penyebab? Lalu yang sekarang lagi marak misalnya kasus LGBT. Oh mereka sih begini. Kita pernah tahu nggak sebenarnya orang itu LGBT dampak dari politik dan sosialnya apa? Itu nggak pernah dipikirin. Kalau kita pikirin lagi di masa-masa yang lalu berapa banyak perkawinan politik. Apakah perkawinan itu bukan soal seks? Seks juga kan? Banyak yang dijodohin. Bagaimana aturan-aturan yang terkait dengan seks pun sifatnya sangat politis. Ya, misalnya di Indonesia tahun 1974 keluar aturan pernikahan harus satu agama. Efeknya ke sini panjang nggak? Sangat. Akibat rumit. Undang-Undang tahun 1974 soal pernikahan satu agama. So, yang namanya seks itu bukan hanya sekedar selangkah. Kalau kita mau pikirin lebih jauh. Ya. Seks menjadi tabu karena memang butuh pemikiran yang matang, wawasan yang luas, pemahaman dan pengertian yang tinggi, daya baca, daya bahasa yang tinggi untuk bisa mengerti seks. Sehingga wajar ketika kita pendidikannya rendah, tingkat intelektual yang rendah. Indonesia memiliki rata-rata IQ 78 saja pada saat ini, menurut riset. Ya. Dan tingkat kecerdasan paling rendah di Asia Tenggara dan Asia. Sehingga pemahaman seperti ini aja nggak bisa. Seks itu menjadi tabu karena subjeknya kita adalah tabu. Seks itu hanya objek. Objeknya selangkangan. Betul. Ya. Lalu seks itu hanya soal jenis kelamin. Karena subjeknya jenis kelamin.
objeknya kelamin lagi. Sekarang kalau misalnya saya putar balik, subjeknya adalah seks, maka objeknya Yuk jawab. Hening. ya. Ketika seks itu menjadi subjek, maka objeknya sangat luas. Ilmu pengetahuan yang tidak terbatas. Baik itu bidang fisika, biologi, kimia, banyak bidang ini terkait dengan ekonomi, politik, sosial, budaya. Apa yang tidak terkait dengan Semua bidang kehidupan berarti ya? Berarti makanya kalau bagi saya di kamusnya saya membuat kamus saya sendiri. Ini salah satu latihan untuk berpikir ya, membuat kamus. Seks itu adalah titik awal kehidupan dan kehidupan itu sendiri. Dari cerita misalnya kehidupan Nabi Adam dan Hawa, bukankah itu cerita seks? Siapa yang bisa menyangkal bahwa cerita Adam, manusia pertama, dan Hawa tidak terkait dengan seks? Ya nggak? Jadi, kan dari awal kehidupan, titik awal kehidupan mana bisa? Penciptaan manusia sendiri itu udah tentang seks. Nah, efek dari ini semua adalah pada akhirnya kita menjadi terbentur dengan banyak sekali misalnya undang-undang yang baru, kayak misalnya melarang orang untuk melakukan zina, kalau misalnya orang nggak boleh, belum menikah, begini begitu. Buat saya ini menjadi konyol gitu ya, karena efek dari masalah seksnya itu sendiri banyak sekali. Contohnya misalnya karena tidak ada sex education buat anak-anak, pendidikan yang salah soal seks, ya, atau misalnya efek dari anak yang lahir di luar nikah, anak yang dicerai, hasil orang tua yang cerai, tetapi tidak ada tanggung jawab dari keduanya. Bukankah hal-hal itu lebih penting? Ya, lalu bagaimana hukuman bagi para pemerkosa? Ini efeknya jauh lebih panjang. Kalau di luar, saya melihat bahwa mereka banyak sekali misalnya hubungannya, banyak yang summon liven lah ya, kumpul kebo istilahnya di sini. Tetapi kalau punya anak, tetap tanggung jawabnya tanggung jawab dua-duanya. Dan di Belanda yang summon liven, kumpul kebo tuh sangat-sangat secara hukum diakui sekali ya. Jadi Ya, saat dan anak tetap diakui anak. Ya. Anak tetap diakui anak. Tidak ada perbedaan. Tidak terlantarkan. Ya, sementara di sini disebut anak haram. Betul. Ya. Katanya kita begitu manusiawi, begitu beradab, punya etika, menghargai segala macam. Tetapi ya, urusan anak aja nggak dihargai. Kita terus-terusan bicara soal hak, kewajibannya kita mana? Orang tidak melihat bahwa dari berbagai sisi, gitu ya, bahwa yang namanya seks itu bukan hanya sekedar soal selang, bukan hanya sekedar kumpul kebo, bukan sekedar zina soal PSK dan lain sebagainya.
Efek dari misalnya nikah siri, efek dari nikah mut'ah dan lain sebagainya, apakah nggak ada efek? Kalau nikah siri, apakah anaknya kemudian diakui oleh negara? Apakah akan mendapatkan hak yang sama dari orang tuanya? Dari negara? Enggak. Nah, buktinya aturan tentang anak yang lahir di luar nikah apa? Berantakan semua. Anak yang lahir dari pernikahan pun tetapi kemudian cerai, berapa banyak yang diterlantarkan oleh baik bapaknya atau ibu. Sementara kita sibuknya mencari seolah-olah kita orang yang paling suci, orang yang paling baik dan paling benar. Haram kumpul kebo, nggak boleh, dilarang, bikin aturan, dosa, dan lain sebagainya. Hal-hal yang lain yang lebih penting tidak dipikirkan. Nah, ini terkait dengan omongan tadi saya dengan Om Yanto, bahwa inilah memang pendidikannya seperti itu. Jadi ketika semua dijadikan objek atas yang kita mau, maka berantakan dan tidak akan mampu berpikir. Hal yang kita nikmati, yang kita sukai, seks aja, hanya menjadi objek cabulnya otak, objek tabunya otak, objek gender. Apalagi kita bicara soal perubahan, selalu bicara soal perubahan, bagaimana perubahan. Bagaimana kalau mengubah satu kata saja, seks dari sebagai objek menjadi subjek, perubahannya jauh nggak? Besar terjadi. Cara berpikir orang pun berubah. Halo? Halo, iya. Cara berpikir orang pun akan jadi berubah kan? Melihat sesuatu atau melihat problematik. Mariskanya kayaknya ini lagi frozen. Kak, elunya froze. Ya. Kayaknya ini Mariska keluar ke freeze ya. Mungkin ada yang mau udah keluar ya. Jadi pembahasan yang menarik nih yang Mariska kemukakan, terutama mengenai pendidikan, apapun itu pendidikannya sangat penting. Mungkin ada yang mau sementara ini komen dulu dari yang Mariska kerjakan. Kelempar keluar kayaknya, Om. Udah, keluar. Udah. Oke. Ya, lanjut, Kak. Oke. Saya cerita sedikit ya. Waktu saya tahun 98 pulang ke Indonesia, saya kebetulan di Baduy lagi ada bencana, yaitu kebakaran desa. Lalu saya diajak ke sana karena memang tidak boleh sembarangan orang pada waktu itu boleh masuk ke Baduy dalam. Karena saya sebagai salah satu wartawan investigasi dan senior, jadi saya boleh masuk. Kemudian waktu di sana, saya terkejut gitu kan. Saya pengen mandi gitu ya. Saya udah siapin baju renang dan lain sebagainya karena saya kebayang nggak ada kamar mandi dan lain sebagainya. Namanya juga di Baduy dalam nih, gue nggak tahu beol kayak apa, ini mandi kayak apa gitu. Akhirnya saya berusaha bergaul dengan penduduk di sana. Lalu kemudian dikasih tahu, oh iya mandi itu bareng aja tuh sama perempuan-perempuan itu. Oh iya, ikut pakai sarung ya, aku juga pakai sarung. Turunlah ke sungai. Tapi nanti di sana dipisah perempuan sama laki. Soalnya ini kan barisnya bareng-bareng nih perempuan sama laki. Iya nanti dipisah. Udah jalan. Saya ikut sampai di sungai. Begitu nyampe di sungai, mau perempuan mau laki, bajunya sarungnya dibuka. Plek, begitu semua dia pada telanjang. Iya, dibatasin, betul, tapi pembatasnya cuma batu di bawah dengkul. Asli, saya nggak bisa buka itu sarung. Gila, gue telanjang di depan sama orang ini, gila gue. Malu-malu gue, aduh, gue nggak bisa deh.
Saya nggak bisa, saya malu banget. Ngelihat yang mandinya aja saya malu. Lalu kemudian akhirnya saya jalan lagi ke atas. Di sana ketemu sama satu orang tua. Saya diketawain sama orang tua itu. Dia bilang gini, Neng, kalau niatnya mandi mah mandi aja, nggak usah kepikiran yang aneh-aneh. Rasanya kayak dilomparkan tembok banget gitu kan ya. Gue yang baru pulang dan pada waktu itu maklum lah ya masih muda. Gue yang baru pulang dari sekolah dan lain sebagainya. Sementara ini orang Baduy yang sama sekali nggak pernah sekolah bisa ngomong kayak gitu dong sama gue. Dan betul gue malu. Sebenarnya, nah dari situ saya nih. Sebenarnya ini yang ngaco otak saya apa otak mereka? Saya tetap nggak bisa mandi telanjang. Saya naik ke atas pakai baju renang. Tetap mandi pakai baju renang. Tapi sebetulnya di Bandung tahun 80-an, 70-80-an, kalau kita naik sedikit, nggak usah jauh-jauh deh, Dago atas sedikit, itu sore-sore itu di sungai-sungai yang masih bersih di tahun itu, mereka mandi di sungai juga bersama kok. Nggak ada yang aneh di situ. Nah, dari situ, ya terus udah gitu, kan dari situ kan saya malu ya. Saya berpikir bahwa memang di Baduy ini nggak pernah ada pemerkosaan. Mana ada pemerkosaan, mana ada pelecehan seksual. Ya. Di kita yang katanya lebih pintar, berilmu, sekolahan, tahu adab, tahu etika, makan pakai sendok garpu gitu kan ya. Tahu makan ini, tahu makan itu. Tapi pikiran kita kotor. Nah, serunya lagi, terus kemudian kan itu pada di rumah-rumah gitu ya, terus udah gitu banyak anak dan lain sebagainya. Terus kan aku dasar otaknya otak porno juga gitu. Aku pengen tahu, Bu, kalau lagi begituan tuh gimana caranya ini banyak anak-anak, banyak orang di rumah. Masa begituan ini di depan anak-anak? Lagi-lagi. Atuh, kata mereka gitu. Kan bahasa Sunda ya, Sundanya kan. Atuh yang gak gitu, yang gak boleh di depan anak-anak. Anak-anak punya pendidikannya sendiri soal itu. Terus ngelakuinnya di mana? Kan ada rumah di Huma, di ladang. Jadi mereka ngelakuinnya harus ke sana dulu. Sebagai bentuk santun. Bayang subuh-subuh ya, Kak? Jadi, kebayang nggak? Ini kita bicara perbandingan yang ekstrim ya, soal pemikiran, soal seks. Kita yang merasa lebih beradab, lebih pintar, dan lain sebagainya, nggak bisa loh berpikiran positif atau tidak berpikir cabul dan porno dan lain sebagainya. Betul. Ya? Yang katanya kita beragama dan lain sebagainya. Justru lebih cabul. Nah, kok jadi gue yang lebih cabul gitu kan? Terus mengenai seks, ya, mereka punya adab sendiri, sampai mereka tahu aturan. Gimana caranya? Supaya anak-anak ini juga tidak salah. Tidak salah kaprah soal seks dan tidak porno. Kita nggak ada loh. Sementara buat kita ditabukan. Dan ya kan? kadang-kadang sekarang seks itu menjadi ini ya, kepentingan. Dibawa kepentingan. Ya sama kayak misalnya pakai alasan untuk kepentingan. Ya akhirnya kan kayak soal gender dan lain sebagainya. Apa hebatnya perempuan kalau misalnya mendapatkan posisi hanya karena gendernya sebagai perempuan, bukan karena perjuangan, tetapi karena diberikan tempat. Wajib diberikan tempat. Ya kan? Ada jatah kursi perempuan. Kembali lagi pada akhirnya adalah soal pendidikan. Kembali lagi soal kemampuan pikir.
Seks ini hanya sebuah satu kata saja. Yang semestinya kita semua mampu berpikir tentang seks. Bukan tabu lagi, bukan tabu lagi, atau tidak paham. Sebenarnya seks itu terkait ke semua bidang. Bahkan ke politik, ke negara, ke hukum, undang-undang, dan lain sebagainya terkait. Kalau satu kata seks aja, yang katanya enak, yang katanya dinikmati, dicari, bahkan dibayar, tidak mampu kita mengerti. Lantas, bagaimana jadi masa depan? Itu aja pertanyaan. Yuk, kita diskusiin sama-sama soal ini. Terima kasih Mariska. Ini kebetulan langsung ada yang bertanya nih. Goal dari diskusi kali ini apa nih? Yang bertanya adalah Kang Algobenso. Silahkan Kak. Jadi goal dari diskusi ini apa nih? Atau pembicaraan kita? Goal dari diskusi pembicaraan ini adalah mencoba belajar untuk paham. Belajar untuk bisa berpikir. Sebenarnya orang bicara soal perubahan, kita harus berubah pola pikir dan lain sebagainya. Ngerti nggak caranya gimana? Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya, Mas. Dan salah satu alasan kenapa diskusi malam ini terjadi itu sebetulnya 2-3 hari lalu itu kan ada pensahan atau sudah disahkan atau akan disahkan undang-undang mengenai seks bebas, yang mana kalau menurut saya seks itu kan sebetulnya ranah pribadi ya, ranah privat, kok jadi ditaruh ke ranah umum yang terkesan akan menjadi sebuah kepentingan kelompok tertentu dengan tujuan akhirnya di mana kepentingan itu diniatkannya menuju ke arah yang bagaimana ya, ada gosip katanya akan menjadi khilafah or something. Bagaimana nih Kak urusan undang-undang yang ajaib ini nih? Dendanya pun lumayan ya, kalau nggak uang 1 tahun loh. Penjara 1 tahun kan luar biasa sekali ini dendanya. Sementara koruptor berapa? 6 bulan sudah selesai. Ini gimana nih Kak? Ya itu, pada akhirnya kan pada saat ini ketika semuanya pada instan ya, seperti pertanyaan apa kaitannya lagi, kenapa soal berpikir nggak ada kaitan dengan seks. Tidak ada filosofi, ahli filsafat satupun, pemikir dunia yang tidak berpikir dan menulis tentang seks. Di bidang apapun. Om Yanto mau komen Om? Mau? Ya, mengenai undang-undang ajaib ini Om? Kalau yang tadi aja dulu. Kalau undang-undang ini pada akhirnya yaitu karena pengetahuannya itu terlalu sempit. Ya. Jadi hal-hal yang tidak perlu dipentingkan karena untuk merasa pintar, merasa baik, dan merasa hebat. Kalau buat saya itu. Orang itu paling takut dibilang bodoh loh. Dan orang paling takut dibilang jahat. Yang dikejar adalah pahala, surga, neraka. Tapi memberikan surga kepada orang yang mampu. Ya. Ketika misalnya dikritik soal seks ini, mana yang lebih penting sebetulnya? Urusan anak yang lahir. Anaknya duluan yang harusnya dipikirkan. Bagaimana tanggung jawab orang tua walaupun tidak menikah terhadap anak yang dilahirkan? Lalu juga anak yang korban dari perceraian orang tua. Itu kenapa nggak ada yang ngebahas? Nggak ada yang ngebahas. Saya juga dulu pernah, sampai saya ketawa-ketawa sendiri. Saya mengadakan penelitian keliling Indonesia
Saya sempat ketemu dengan ketua RT-nya Pasar Kembang di Jogja. Itu tempat pelacuran di Jogja. Mereka mau sosialisasikan kondom. Tapi yang mau gimana cara mensosialisasikan kondomnya adalah bikin patung kondom. Konyol nggak? Nah, apa bedanya dengan aturan ini juga? Saya cuma kasih penggambaran aja gitu ya. Apa bedanya? Sebenarnya mau diselesaikan masalahnya apa? Kan ini sebenarnya tujuannya adalah untuk bisa kita menjaga akhlak, etika, norma, budaya, dan lain sebagainya kan? Kan arahnya ke sana. Bagaimana bisa diwujudkan kalau kita tidak diajak untuk belajar berpikir? Makanya di buku saya tulis, wahai pemimpin bangsa belajar dari seks dong. Dan pada waktu itu, untungnya Pak Kiki Syanakri selaku Panglima, dia sadar penuh bahwa itu adalah buku politik, kan? Juga Gusola. Gusola adanya Gus Dur, sadar penuh itu bukan buku politik. Bukan buku seks. Itu buku politik. Tapi kalau masalah-masalah ini, contohnya lagi, saya ambil contoh lagi. Saya pernah ditangkap oleh Satpol PP ketika saya sedang penelitian soal pelacur. Ya, pada waktu itu saya mengadakan penelitian di satu hotel. Ceritanya saya pengen tahu nih, setelah jalan yang di Bandung tuh Saritem ditutup, kemana para pelacurnya? Orang boleh merasa hebat dan baik karena sudah menutup pelacuran. Tapi kemana pelacurnya? Kemana pelacurnya? Berserakan. Penyakitnya juga berserakan jadinya. Akhirnya saya meneliti, akhirnya saya tahu bahwa setiap hari Senin sampai Kamis, pelacur-pelacur ini pergi ke atas. Jadi ke arah Bandung atas, Lembang, Dago, ke atas, segala macam. Kalau udah Kamis malam, mereka baru turun ke bawah. Ya, karena tempat pelacuran itu masih ada. Banyak. Lalu saya bilang, oke, sekarang kita tahu mereka pindahnya kemana. Saya nanya lagi, PSK ini sekarang siapa yang nyuntik? Agar tidak terjadi penyebaran penyakit menular. Efek dari penyebaran penyakit menular ini sangat luar biasa. HIV AIDS itu sekarang semakin marak. Kenapa harus ditutup? Coba kita kita hiriar. Boleh. Ger. Akan komen. Tuh, Mas Geri. nggak boleh tuh. Gimana nih? Tuh. Ger. Pedalaran. Dimacetin di pedalaran. Lagi nyetir. Nah, itu contohnya. Itu Aryo Bimo tuh. Om Bimo Lalu, gimana nih? Komennya. Dari sisi hukum barangkali ada. Om. Boleh Om. Bim? Ya, siap. Oh, jadi gimana nih Bim? Si aturan ajaib satu ini? Mungkin perlu ini dulu ya. Kita waktu 5 menit ya. 5 menit ya. Iya, sosialisasinya aja tidak ada. Tahu-tahu door. 5 menit lama itu. 5 menit, bentar. Iya, 5 menit, 4 maksimal. Ya, seperti juga ancaman pidana kan ada yang minimal, maksimal gitu ya. Jadi ada kesalahpahaman di sini. Jadi gini, ini gara-garanya adalah media massa yang menghaturkan kepada kita suatu judul bombastis, kemudian di screen cap, dan kemudian
di blow up justru bukan di Indonesia, jadi justru di luar negeri. Iya. Ya, padahal, serius. Jadi, padahal, Ya, CNN, BBC. kedengeran nggak? Kang Geri nggak kedengeran? Kedengeran. Ya, kedengeran ya. Kalau yang penting bukan saya ini macetnya. Nah, jadi yang benar itu adalah pasal yang ada dulu di dalam KUHP itu ditransfer cuma ditambahin dikit. Jadi nggak ada bedanya sama peraturan yang dulu sebenarnya. Cuman dipertegas lagi sekarang masalahnya. Jadi tindak pidana zina, meskipun itu juga debatable-nya di situ ya. Zina itu adalah terminologi religius gitu, bukan terminologi hukum. Jadi zina itu, tapi untuk mempermudah komunikasinya kepada publik gitu, itu pasal perzinaan itu ditransfer dari KUHP ke sana. Kenapa saya bilang ditransfer? Karena sama aja dalam kedua KUHP yang baru sama yang lama itu pasal tentang perzinaan ini adalah delik aduan. Artinya hanya bisa diproses, tentunya bisa dituntut oleh jaksa kalau misalnya diadukan oleh yang berkepentingan. Di situ yang berkepentingan itu adalah suami atau istri yang bersangkutan. Kalau misalnya dia menikah, kalau dia nggak menikah itu orang tuanya atau anaknya. Misalnya kan single parent ada tuh yang punya anak ya, dia keberatan nih ayah atau ibunya main sama om atau tante yang lain gitu ya, dia boleh mengadukan ke polisi gitu. Atau orang tua biasanya itu adalah untuk anak yang di bawah usia dewasa gitu ya, 18 tahun. Jadi itu yang terjadi sebenarnya. Bahkan orang sebenarnya tidak perlu takut karena itu pasal itu sudah ada sebelumnya. Sekarang aja udah ada. Nah, bahkan yang lebih jadi kan kita kalau misalnya membuat undang-undang tuh ada namanya catatan-catatan dalam pembahasan gitu ya. Memoir fund to lifting gitu ya. Nah, di dalam catatan itu disampaikan bahwa ini sebenarnya juga untuk melindungi orang yang dikejar-kejar atau di satpol PP yang melakukan razia-razia di tempat-tempat hiburan. Itu mereka nggak berhak untuk nangkap orang yang berzina itu. Kenapa? Yang berzina itu harus diadukan sama ininya, diadukan Kenyataan sama. di lapangan beda, Om. Iya. Sekarang gini, kita mau menegakkan hukumnya dan kemudian membahas hal-hal yang nggak penting gitu atau ini enggak. Jadi kalau misalnya keberatan terhadap pasal itu, kenapa? Why not now? Kenapa kita sekarang nggak protes sama KUHP yang sekarang gitu? Kenapa kita nggak melakukan judicial review terhadap KUHP yang sekarang? Karena memang nggak ada masalah yang sekarang itu, nggak ada gitu. Maksudnya kecuali kalau misalnya sekarang itu menurut kita itu bermasalah, diusulkan untuk tidak ada. Nah, komprominya ketika kan yang membuat hukum itu kan bukan hanya orang yang memperjuangkan liberty ya, kebebasan gitu. Tapi ada juga orang-orang konservatif. Orang-orang konservatif ini menginginkan ada pembatas minimal untuk menjaga, nah tadi yang disebutkan undang-undang perkawinan yang efeknya luar biasa itu, untuk menjaga perkawinan. Ya, karena Indonesia masih sampai sekarang undang-undang perkawinan nggak ada yang memprotes itu. Kalau misalnya memang orang-orang yang ini liberty itu lebih besar, iya, tapi kan saya udah pernah protes. Iya, tapi kan kita perlu minimal setengah dari anggota DPR untuk protes itu. Ya, betul. Sedangkan Itu dia. iya, orang-orang yang kayak saya aja nggak dipilih jadi anggota DPR, kan mau apa kita? Gitu. Jadi gini, orang-orang yang lebih menginginkan kebebasan itu juga
Harus berani gitu, harus berani Saya untuk milih bisa saudara. masuk ke sistem dong. Nggak boleh cuma teriak-teriak di luar, kemudian kita nggak berani masuk ke sistem untuk merubah itu dengan tangan kita sendiri, gitu maksudnya. Oke, Jadi gitu aja. Jadi ini itu Om, ada ini kesalahan ini ya, sekedar kesalahan persepsi aja. memberi ngasih sebuah info. Saya kan juga ada kumpul dengan expat ya di sini. Ada teman-teman expat. Jadi masalahnya kembali lagi edukasi dan sosialisasi sebuah informasi. Jadi efek dari yang tadi Bimo kasih tahu bahwa tulisan di jurnalis sangat-sangat tidak jelas, hanya main potong yang membuat kita berasumsi, benar ya Om? Itu membuat si orang-orang turis atau orang-orang expat ini sangat takut datang. Soalnya ada satu nih kejadian baru sekali, sangat baru sekali. Dia dengan pacarnya mau nginap, si hotelnya tidak terima karena efek dari tulisan undang-undang yang baru ini gitu loh. Jadi mungkin sebaiknya undang-undang ini disosialisasikan dan diedukasikan supaya tidak salah paham dan tidak ada kenakalan-kenakalan dari Satpol PP atau orang-orang yang berkepentingan model FPI untuk razia ini dan razia itu gitu loh. Ya. Jadi kita yang Pertama, masyarakat umum paham kita berdirinya di mana gitu loh. Benar nggak? Yang pertama, undang-undangnya belum disahkan loh ini. Ya, rencana, baru rencana disahkan, ya. Jadi belum. Sebenarnya jadi Belum berlaku. banyak undang-undang yang menumpuk. Jadi undang-undang itu banyak yang misalnya yang sebelumnya belum dibatalkan, udah bikin lagi yang baru, ini yang lagi yang baru, ini yang baru. Jadi sebenarnya mau pakai pasal yang mana ini jadi ruwet juga. Kalau misalnya masalah protes, ya memang tidak didengar. Tetapi semestinya usaha juga bukan hanya soal protes. Makanya saya tadi juga bilang bahwa adalah dengan edukasi dulu. Karena kalau kita meningkatkan tingkat edukasi masyarakatnya itu sendiri, kualitas SDM-nya kita naik, kualitas kecerdasannya kita naik, itu juga akan membantu. Mau nggak mau otomatis juga akan ada terjadi perubahan. Nah, contohnya lagi kayak misalnya ya, itu aturan yang tadi saya protes itu, yang saya bilang soal penutupan tempat pelacuran misalnya. Sekarang imbas dari efek ditutupnya pelacuran itu tidak dibahas di dalam undang-undang. Orang hukum sendiri tidak membuat aturan atau mengajukan bagaimana efek dari penutupan SK itu. Salah satu efeknya itu urusan penyakit ya Kak ya? Ya, karena penyakit istilahnya ya, tidak terdaftar. Sekarang salah satu kemarin saya sempat bicara sama beberapa kawan mereka juga para lawyer, saya tanya soal undang-undang ini dan saya bilang gitu. Sekarang aturannya sebetulnya mau dibuat ini itu untuk apa? Kalau misalnya mau menjaga adab, mau menjaga segala macam lah, sebutkan ini itu ini. Bagaimana soal pelacuran? PSK itu pekerjaan paling tua di dunia yang tidak mungkin dihapuskan. Jadi untuk mengatasi ini, untuk tujuan untuk adanya undang-undang ini untuk apa? Kalau tidak didampingi oleh undang-undang yang lain yang mengatur skala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan yang sama. Ya. Sekarang saya pernah mengajukan contoh. Ya. Saya pernah mengajukan ini juga, kemudian saya presentasikan pada waktu itu. Soal bagaimana sistem hukum pelacuran di Kolombia.
Karena pada waktu itu banyak sekali orang Indonesia, pejabat pemerintah yang pergi ke Kolombia, urusannya dengan trans dan lain sebagainya. Pada waktu itu kejadiannya adalah seluruh pejabat Indonesia yang dengan emas-emas dan lain sebagainya ditolak oleh pelacur dari yang paling miskin sampai yang paling mampu. Alasannya norak, kampungan. Lalu saya tanya, emang kok bisa kalian menolak? Ya, kami punya hak menolak. Kami punya hak untuk mendapatkan pengobatan. Nah, kami bayar pajak. Kami punya hak untuk tidak didiskriminasi. Tapi kami juga kami pun tidak akan turun ke jalan. Dan kami hanya di tempat-tempat yang ditunjuk. Saya cuma mau memberikan contoh aja. Bahwa ketika tujuannya apa dari undang-undang ini? Bukan soal benar atau salah, atau mau dihapus apa tidak. Tujuannya apa? Kalau memang tujuannya ke arah itu, kenapa tidak didampingi oleh undang-undang yang terkait? Sehingga tidak membuat rancu, tidak membuat kacau. Kita nggak perlu protes. Apakah undang-undang ini harus ada atau tidak? Tapi coba pikirkan lagi. Kenapa tidak didampingi undang-undang yang lain? Yang sejalan dan yang setujuan. Kenapa nggak dipikirin? Apa nggak nyampe pikirannya? Atau nggak mau dipikirin? Atau nggak mau tahu? Terlalu tabu kali, Kak. Ya itu dia. Makanya saya mengambil, kita bicara, cek itu tabu. Karena susah sekali untuk bicara soal. Padahal terkait banyak, bahkan dalam bidang politik, hukum, dan lain sebagainya. Ketika salah kaprah pengertian tentang seks, akhirnya ya begini. Mau tujuannya apa juga jadi nggak jelas. Saya penelitian lagi ya. Saya sampai sempat ditawar. Karena saya penelitiannya bersama para waria di Jakarta. Bersama para waria di Jakarta. Jadi dikira saya waria gitu. Operasi sukses. Sekarang, waktu itu saya protes, kenapa yang ditangkap cuma para waria ini? Para lelaki yang menggunakan waria ini, yang membawa penyakit pulang ke rumah, nggak ada hukuman. Iya, dia punya hak. Tapi, dia lalai kewajiban. Kewajibannya apa? Tidak membawa penyakit pulang. Kenapa hal yang ini justru tidak dipikirin? Kalau mau menyelesaikan masalah, mau mencapai satu tujuan untuk penyelesaian masalah, jangan nanggung dong. Dari pangkalnya. Ibaratnya ini udah benang kusut, jangan diambil satu ujung doang digunting. Tarik pangkalnya mana sampai ke ujung. Ya, diurai dengan benar. Kalau mau menyelesaikan masalah, ayo kita bahas dulu. Kata saya juga, kita nggak usah bicara soal seks ya. Kita bicara soal Indonesia aja, saya tanya. Ini kebetulan di sini ada pemimpin redaksi saya juga tuh. Ya namanya Ricky. Ricky ini juga orang hukum. Saya pernah nanya sama Ricky, Ricky kamu orang hukum, saya tanya, hukum itu apa, Ki? Yang kamu maksud dengan hukum itu apa? Mana definisi hukum? Di atas pemikiran. Bukan dari kamus. Bukan dari buku-buku. Apa definisi Indonesia? Gue tanya. Indonesia itu apa sih? Sebagai negara, sebagai bangsa, sebagai rakyat, sebagai bahasa, itu aja udah beda-beda. Kalau dijadikan satu, apa maksudnya?
Sama. Hukum ini apa? Apa yang dimaksud dengan hukum? Ada hukum adat, ada hukum pemerintah, ada undang-undang, ada UUD, ada ini, ada itu. Ada aturan kantor. Beda-beda. Sebenarnya hukum itu apa? Gimana terbentuknya hukum? Hukum itu kan bukan karena apa-apa. Hukum bisa terbentuk karena budaya, karena pemikiran, karena politik. Karena pemikirannya. Yang saya bertanya. Tujuan dari undang-undang ini apa? Kita mau pergi, mau membuat satu wilayah ini aman, tentram, adil, sejahtera. Apakah cuma cukup soal pengairannya aja yang diatur? Apa cukup cuma listriknya dong? Sehingga buat saya jadi tidak jelas aturan hukum. Karena tidak didampingi oleh aturan-aturan lain. Bukan cuma sosialisasinya ya, tetapi tidak didampingi aturan-aturan lain yang semestinya ada. Misalnya, saya tadi bilang, hukuman bagi orang, misalnya kalau nikah siri, mana aturannya? Atas orang tua, baik bapak dan ibu, ketika nikah sirinya selesai. Anaknya gimana? Siapa yang mau jawab? Ini anak efeknya panjang. Karena mereka adalah yang menanggung beban masa depan. Apa kaitannya dengan aturan ini? Ya, aturan ini mau tujuannya apa? Yang samping-sampingnya dipikirin juga. Dunia kan tidak selebar daun kerol doang. Sudut pandang banyak. Oke. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, kecuali ada yang melaporkan. Efek kalau tidak dilaporkan, apa? Nanti ya terkait dengan PSK, terkait dengan ini, terkait dengan... Kan gitu ya. Kan nggak dipikirin. Kalau bicara soal anggota dewan, saya sih sorry aja ya. Saya kebetulan saya memang mengajar strategi politik. Saya dosen strategi politik dan critical thinking. Jadi buat saya ada kesalahan fatal ketika dewan itu diisinya oleh orang partai. Orang partai yang tidak mengerti hukum. Jangankan mengerti hukum, menulis pun tidak bisa. Bagaimana orang hukum tidak mampu menulis? Membedakan kata sambung aja mana yang dipisah, koma, titik, bedain di dan ke mana yang disambung dan dipisah aja salah total. Banyak yang salah undang-undang. Kalau saya mau edit, ujungnya buat saya kembali masalahnya seperti yang dibahas tadi dengan si Om, bahwa adalah pada kualitas pendidikan. Pada kemampuan berpikir, daya baca, daya bahasa, kemampuan pemahaman, kemampuan mengerti. Mau sekolahnya setinggi apapun, kalau tidak paham kata per kata. Makanya orang-orang kalau di tes psikologi, kalau sudah mau di kelas-kelas yang IQ-nya cerdas tinggi, yang dites adalah bahasa. Nggak ada yang.
kemampuan daya baca dan daya paham. So, saya membuat Mariska Institute Sekolah Khusus untuk Literasi. Saya juga punya media namanya Tinta Emas Negeri, di mana itu hanya khusus bagi mereka yang menulis, bukan jurnalis, bagi yang menulis, dan bagi mereka yang belajar menulis. Isinya dari anak, dosen, profesor, sampai Imam Syamsi Ali yang di New York, apa sih banyak. Harus original, harus otentik, harus pemikiran sendiri. Itu adalah salah satu upaya yang saya lakukan untuk mendidik dan juga mengubah. Karena saya nggak mungkin melawan yang namanya pemerintah dan lain sebagainya. Percuma teriak-teriak juga. Ya. Tapi paling nggak melakukan sesuatu. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah, yaitu, bahkan isi buku saya itu ya, yang terbit tahun 2010, itu isinya adalah tentang undang-undang ini pun ada. Soal LGBT, ada ya, Des? Ada. Cukup mencakup macam-macam. Soal selingkuh, soal segala macam ada semua nih. Di mana saya mencoba menjabarkan bahwa ketika kita mau berpikir tentang sesuatu, bahkan satu kata saja, coba dilihat yang lebih luas. Sehingga kita mau membuat aturan, undang-undang, aturan hukum, membuat ini, itu. Tidak kayak pakai kacamata kuda. Jadi ketahuan begonya. Kan gitu ya. Oh, gue udah baca ini, bahas dari sini. Lu cuma baca. Baca itu tidak membuat cerdas. Baca itu cuma menambah wacana. Kalau lu kembali lagi, ya seperti yang tadi saya bahas. Kalau orang yang terdidik, skema atau pengertian orang yang berilmu dan terdidik adalah orang yang mampu membuat sistem yang baru atau yang lebih baik, bukan yang terbawa oleh sistem. Orang yang logis adalah yang memiliki kemampuan nalar dan hati yang seimbang. Dan sistem pendidikan adalah sistem primordial dalam pendidikan. Ini mungkin hal-hal yang baru. Bahkan Desire, sahabat saya sendiri, mungkin belum pernah mendengar saya ngomong seperti ini, gitu ya. Bahwa inilah. Makanya kita nggak perlu lagi ngebahas benar atau salah, karena yang salah pasti salah. Yang harusnya kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa benar-benar berpikir atas segala sesuatu. Kita mau mikirin yang penting-penting, yang hebat-hebat, boleh. Keren. Mikirin satu kata aja. Seks mampu. Dalam sisi yang baik. Gimana nih? Ada yang mau komen? Silahkan langsung di-unmute aja. Atau mau bertanya, silahkan langsung di-unmute aja. Boleh aku? Silahkan, Om. Asik juga ini. Mari, Om. Mariska Lubis asik. Saya sangat tertarik ya. Tapi saya bukan seorang yang memahami pedagogik ya. Namun beberapa kali saya diminta untuk mengajar. Dulu pernah diminta mengajar agama Buddha di Taruna Bakti karena kekurangan agama Buddha. Itu satu pernah gitu. Tapi saya tolak karena saya juga tidak paham pedagogi. Jadi how itu tidak tahu gitu kan. Kemudian
pernah juga oleh Sinerupa ITB untuk menggantikan Chun Suryaman yang kawan saya juga. Ya, ya keahliannya sama dengan saya, masalah reprografi, masalah apa namanya, istilahnya apa ya, untuk persiapan cetak gitu. Itu juga saya tolak karena saya tidak tahu bagaimana pedagogi, cara mengajar itu, tahapannya dan lain sebagainya. Tapi saya senang berpikir, ya, senang berpikir. Apalagi ketika kemarin terakhir saya mendengar seorang Tesla itu yang bagi saya dia itu seorang yang jenius ya. Dia bilang, kok orang susah amat sih, dia bilang. Kalau ingin tahu masalah Tuhan ya, atau masalah agama, mereka harus tahu dulu bahwasannya alam semesta ini mengandung energi dengan apa namanya, dengan frekuensi atau vibrasi yang sekian miliar adanya. Itu buat saya sangat menarik. Jadi jangan bicara omong kosong gitu. Menurut Tesla begitu. Dan saya pun sangat setuju gitu kan. Saya secara jujur saja saya tidak mempercaya, kurang setuju lah ya. Tadi ya mengatakan dongeng Adam dan Hawa dan lain sebagainya. Tapi saya melihat sesuatu adalah proses alam semesta ini. Saya kurang percaya dengan penciptaan. Ya kan? Kriteria Tuhan adalah pencipta itu. Nah, tapi ini adalah satu proses. Ya, alam semesta, bahkan mungkin saya agak cabul kalau mau saya mengatakan bahwasannya segala sesuatu tercipta itu adalah hasil senggama dari energi-energi itu. Gitu kan? Dari energi yang ada di alam semesta ini. Terjadilah makhluk. Gitu. Nah, itu saya kemukakan itu, orang pada diem gitu kan. ini apalagi kalau orang yang agamis gitu kan. Gitu. Saya sendiri percaya kepada Tuhan, tapi tidak seperti kriteria agama gitu kan. Karena saya sendiri meyakini ya, EMC kuadrat I ya, energi sama dengan massa kali C atau momentum ya, gerakan kuadrat gitu kan. Nah, ditanya sama orang, ketika massanya atau M-nya itu tidak ada, apakah energi itu masih ada? Saya bilang masih ada. Meskipun tidak ada massa. Nah, kalau kita misalnya tahu apa namanya, genderuwo lah, atau apa, itu kan juga mengganggu orang. Itu kan tidak memiliki M, tidak memiliki massa, ya, tapi memiliki energi. Dan ada, apanya, C-nya itu ada, C kuadratnya itu ada, apa namanya, momentumnya, gerakannya itu ada, gitu, ya kan? Nah, sama seperti juga Tuhan, ya, M-nya tidak punya, tapi energinya ada. Nah, ini memang sulit dipahami gitu ya. Nah, ya. Karena apa? Ya, saya sering kemukakan ini ya dengan ya teman-teman profesor gitu kan. Karena saya sendiri bukan orang sekolahan gitu kan. Hanya senang membaca buku, tapi buku yang apa namanya, kata si ini begini, kata si ini begini. Saya bukan itu, tapi merangkum dari apa yang teori mereka, ya, itu saya rangkum. Oh, bagus. Ya begitu kan? Berpikir Bukan mengatakan, harus begitu, bukan.
Iya, bagus. Karena harusnya berpikir. Jadi Iya. jangan buku-buku ini dipikirin lagi, bukan Iya. diambil. Nah itu Kan jadi itu ya, jadi beda ya. ya itu perbedaannya seperti itu ya. Iya. Misalnya ya membaca apapun gitu kan, membaca apa Al-Quran, membaca Tripitaka, membaca Bible, saya baca, Ya. dan ambil kesimpulan dari situ. Oh begini kan gitu. Betul. Jadi pikiran saya tidak mau dibatasi atau dipenjara Iya, oleh kaidah-kaidah yang betul. konyol. Iya. Kaidah yang konyol kalau buat saya gitu ya. Kalau nggak merdeka nggak mampu berpikir. Iya betul. Nah, ketika saya, wah, Pak Yanto katanya, Anda berpikir terlalu bebas. Manusia itu terbatas. Saya hanya tersenyum kalau Anda bisa membatasi pikiran saya, tunjukkan kepada saya batas langit itu di mana, atau apakah ada langit itu, dan tidak bisa jawab, gitu ya. Cuma tadi saya mau sangat sulit saya buat apa namanya bagi hukum. Saya bukan ahli hukum, tetapi yang membuat hukum kan tujuannya adalah untuk mencapai keadilan. Ya, itu kan. Nah, tetapi di mana ada keadilan di dunia ini kan sulit. Kenapa? Exactly. Kenapa? Karena berpikirnya manusia itu sangat sempit kalau begitu caranya, ya. Nah, dampak seperti tadi itu tidak terpikir. Bagaimana kalau begini? Memang sih seperti di negara-negara Skandinavia yang sekarang itu ateisnya sekitar 86%, senggama itu tidak terjadi dalam satu perkawinan yang resmi. Namun tetap anak diakui, ya, dicatat oleh negara. Ya. Ini yang saya baca itu kan, kesimpulan-kesimpulan seperti itu. Nah, tidak seperti di kita, ya kan? Manusia, perempuan dipenjara, ya, dengan berbagai macam alasan, ya kan? Ditutupi, disiksa aja gitu, dengan pakaian-pakaian yang wah, apa nggak tahu ada kompromi dengan pabrik-pabrik tekstil atau bagaimana gitu kan, pakai baju yang kayaknya banyak gitu kan, itu sedih saya melihat kayak begitu ya. Namun satu, apa ada seperti tadi ya, IQ bangsa kita yang saya baca terakhir itu rata-rata itu 86 rata-rata ya. Jadi di bawah itu masih banyak ya. Nah, 86. Dan yang saya tahu gorila itu bisa mencapai IQ 94. Aduh, Makanya. Iya, ini fakta ya. Ini fakta yang saya baca gitu. Karena harusnya manusia nggak boleh kurang dari 110. Iya. Tes. Jadi misalkan seperti yang terjadi di kemarin, ada seorang mantunya seorang tukang obat yang menjadi imam besar itu mengatakan, aku majikanmu dan aku pemegang kedudukan. Kacau itu. Nah, itu bukan. Yang saya lihat itu adalah manusia-manusia yang berkerumun itu bersorak-sorai. Nangis saya melihat. Laluan. Kan? Seperti itu yang saya lihat. Nah, bila kita menguraikannya lebih detail, saya sebetulnya pengen ngobrol sama Mariska ini yang sangat nanti sangat buat waktunya Om ketemu ya Om. Sangat menarik. Ini saya mau cerita sedikit nih kaitannya sama Om. Saya pernah debat dengan Stephen Hawking, Om. Masih ada datanya bahwa saya Stephen Hawking itu dengan M string, G string dan lain sebagainya. Yeah. Pertanyaan saya cuma satu. Dari mana ada satu single atom? Dari mana ada energi? Bila tidak ada ruang.
Betul. Dan apa bedanya ya? Jadi pertanyaannya saya itu ya, siapa pencipta ruang dan bagaimana menciptakan ruang? Belum pernah ada yang ngebahas. Lalu kemudian ketika saya sedang membantu Pak Habibie untuk membuat buku keduanya yang belum selesai, pada waktu itu Pak Habibie itu sedang membuat buku di mana Ainun berada. Ya, menurut beliau Ibu Ainun ada di dimensi kedua, diuraikan udah 1000 halaman. Pertanyaan saya cuma satu waktu itu. Apa bedanya lingkaran dengan garis? Orang bilang hidup itu berputar, ada yang bilang hidup itu garis lurus. Yang benar yang buat saya garis itu adalah lingkaran tanpa sudut. Jadi sebenarnya lingkaran dan garis itu sama, cuma beda sudut. Jadi manusia itu hanya melihat dari sudut mananya dia. Akhirnya makanya di dalam pelajaran saya mendidik, kebetulan ya Om, saya memang, kenapa saya terobsesi dengan ini? Pada tahun 92, ketika saya kelas 3 SMA, saya menjuarai menulis untuk Tempo. Dan akhirnya saya terpilih menjadi, setelah terseleksi menjadi anak-anak jenius Indonesia angkatan terakhir. Jadi bagaimana mereka didiknya dan lain sebagainya, itu yang saya coba terapkan lagi ke sekarang ini. Karena sudah hilang. Ya, jadi pada tahun 94 itu saya sudah menjadi duta mahasiswa Indonesia untuk ke PBB dan lain sebagainya nih Om. Ya, jadi yang bukan saya mau ngomongin bagaimana prestasi sayanya, bukan. Bagaimana pola pendidikan untuk meningkatkan kecerdasannya itu. Itu yang paling penting. Betul. Jadi dulu itu saya sampai di tesnya gini Om, kereta api lagi lewat, itu nomor gerbongnya saya hafal apa tidak? Ya. Ya, nah pola-pola pendidikan ini, nah ini kan tidak diajarkan oleh ke semua orang. Tetapi kemudian saya belajar lagi ketika saya belajar di Jerman, saya belajar filsafat biner Jerman. Di sana saya ketemu dengan orang-orang yang memang gimana caranya untuk meningkatkan IQ, meningkatkan kecerdasan. Jadi sebenarnya semua manusia ini cerdas. Tetapi bagaimana memaksimalkannya, itu yang jadi problem. Kan gitu ya. Betul. Nggak ada orang bodoh, menurut saya bodoh itu pilihan. Ya, pintar juga pilihan. Tetapi bagaimana kita untuk meningkatkannya itu yang jadi problem. Betul. Orang banyak yang nggak paham. Karena bermula dari terpenjaranya ya. Terpenjaranya pikiran oleh kaidah-kaidah usang yang tahayul gitu ya. Bagi saya ya. Tahayul. Jadi padahal ilmu turunan Om. Padahal kan everything is beginning from your mind. Ya? Segala sesuatu, segala itu berawal dari pikiranmu. Nah sekarang gini aja, saya kasih PR ke murid-murid saya. Silakan kalau misalnya mau dicoba. Apa bedanya jam 00 dan jam 24? Maaf nih, itu akan menjawab pertanyaan Om tuh. Apa bedanya jam 00 dan jam 24? Sorry Kak, ini ada yang bertanya nih Kak, dari Mbak Wiwin. Maaf nih, ikut berpartisipasi. Menurut orang tua saya dulu, kita sudah ada sebelum orang tua kita bersenggama. Terus saya tanya, kita ada di mana? Ada di pada sir kedua orang tua kita, atau sir atau garis miring rasa, karena kalau tidak ada sir atau rasa nggak bakal terjadi sesuatu. Ini gimana nih Kak urusannya? Saya pernah diskusi soal ini.
Kan kita juga diajarkan untuk mendoakan orang tua. Saya nanya, orang tua yang mana? Pertanyaan saya, orang tua kita yang mana? Oke, kalau secara raga, ada orang tua yang melahirkan kita. Tapi ada juga orang tua yang mengasuh kita, yang mungkin saja berbeda. Tuh? Ada lagi guru-guru yang bisa kita anggap sebagai orang tua. Bahkan teman pun bisa ada yang jadi orang tua. Sekarang saya nanya, yang dimaksud dengan orang tua itu yang itu aja dulu. Sebelum menjawab itu. Yang dimaksud dengan orang tuanya yang mana? Ini Kita sepertinya manusia itu ada. Kalau misalnya kita bicara unsur jiwa, raga, roh, dan lain sebagainya, kita cuma hanya mampu sebatas raga. Ya. Kalau urusan roh dan jiwa, saya nggak mampu, right? Terlalu berat. Gitu? Saya nggak tahu. Saya nggak bisa uraikan. Ya, mungkin yang bisa lihat hantu boleh menguraikannya gitu. Kalau saya. Nih, saya mau nanya nih Om, ke Karena Om. itu urusan yang urusannya saya nggak tahu, itu urusannya jauh di luar kemampuan manusia untuk bisa menjabarkannya. Sama seperti tadi yang saya bahas. Bahkan kita bicara energi, kita udah bicara atom, kita bicara itu. Ruangannya aja. Gimana ceritanya ada. Gak usah ngomong energi dulu deh. Gak usah ngomong massa, gak usah ngomong ini. Ruangannya yang bikin siapa? Gimana bikinnya? Om Yanto boleh nanya nih Om? Boleh. Kan Om Yanto bilang rata-rata IQ orang Indonesia kita nih di 80-an. 86. 8 ya. Wah, saya kok ngerasa waktu kita masih cukup respect atau menghormati budaya asli Indonesia, apapun itu budaya, mau dari Batak sampai Papua, Kalimantan, Jawa, Sunda, itu kok kita lebih cerdas ya Om, daripada sekarang yang kita berkutat dengan religi, hanya religi saja. Kok saya ngerasanya kita sebagai orang Indonesia lebih cerdas di saat kita sangat menghargai budaya kita Om. Itu ada ngaruhnya kali ya Om? Jelas banyak pengaruhnya. Saya ya maaf tapi ya saya banyak ngobrol dengan apa saya sebutnya seperti Opa Bosha, Opa Yunghun, banyak ngobrol dengan Eka ya. Maaf di luar apa namanya di luar normal ya. Saya diskusikan itu dengan mereka. Jadi semasa penjajahan itu oleh Belanda selama itu kita bodoh. Iya. Gitu. Ya, sebelumnya kita memang hebat seperti zaman misalnya emputan tular ya, dan lain-lain sebagainya. Dahsyat itu. Tapi setelah itu, setelah abad ke-17 itu mulai menurun. Setelah era kegelapan menurun. Jadi tapi ini maaf ya Mariska, ini di luar apa? Di luar normal gitu saya bicara ini. Saya banyak ngobrol dengan yang begitu gitu. Sehingga mendapat kesimpulan-kesimpulan yang ajaib gitu sebetulnya. Nggak apa-apa, misalnya saya senang kok. Bagus, paling nggak berpikir. Ya, makanya kalau di sini saya pikir belum tentu semuanya setuju ya. Jadi kalau ngobrol kita sebaiknya terbatas saja gitu ya.
Saya lebih senang begitu supaya lebih bebas gitu kan. Karena Harus mulai belajar agree to disagree, Om. ya Kalau betul. diskusi umum. Benar. Ya, Karena kebanyakan orang itu biasanya debat. ya. Bukan saya tidak senang debat, saya senang berdiskusi. Betul. Karena bagi saya perbedaan itu Orang kebanyakan senangnya debat. ya, saya tidak suka. Makanya nontonnya yang debat-debat acara TV debat semua. Saya nggak suka. Ya. Saya jadi tidak senang gitu debat-debat begitu gitu. Saya inginnya diskusi ya. Kita kemudian mendapat satu konklusi ya. Karena apa? Perbedaan itu bagi saya, perbedaan itu adalah satu keindahan dan harus kita nikmati gitu ya. Iya. Itu prinsip saya gitu kan. Jadi makanya saya selalu misalkan kesamaan itu seperti tadi ada berbahagialah Mariska itu pernah ketemu dengan Stephen Hawking yang terakhir mengatakan bahwa tahun berapa 2600 bumi ini akan terbakar oleh karena ulah manusia dan hancur gitu berkeping-keping itu. Kalau dulu masalahnya adalah ketidakseimbangan magnetis dari benda-benda langit itu. Nah, apa bedanya dengan Tuhan? Dalam sabdanya kiamat. Tetap Tuhan itu kan menyerah kepada alam. Karena ketika saya tanya, maaf ini saya tanya kepada Tuhan, kapan itu? Nggak tahu. Kan gitu. Ini bagi saya ya. Apa bedanya Stephen Hawking itu dengan Tuhan? Kesamaannya kan ada. Bahwa itu akan hancur, gitu kan? Pada satu tata surya kecil lah, dengan matahari yang kecil yang kita miliki gitu kan, bukan galaksi ya, hanya satu saja. Nah seperti itu. Nah kesamaan itulah, mari kita cari kesamaan bukan perbedaan ya. Kalau kita sudah bisa memahami kesamaan itu, saya pikir nyambung semuanya gitu ya. Mariska ya, Contohnya ya, jadi kayak misalnya gini Om, kenapa matematika itu menjadi penting? Matematika itu adalah bahasa. Orang yang mampu berbahasa baik, maka matematikanya pasti akan tinggi. Daya baca bahasa tinggi, pasti matematikanya tinggi. Yang mampu matematikanya bagus, tinggi, pasti mampu menulis dengan bahasa yang bagus. Itu korelasinya ya Om. Kenapa? Kita ngambil, banyak orang memikirkan soal perbedaan, kalau saya juga mencari persamaan. Seperti tadi soal penciptaan, soal ruang. Di agama diajarkan juga soal semesta dan lain sebagainya. Tapi di kitab-kitab yang samawi diajarkan bahwa penciptaan yang pertama adalah langit dan bumi. Kalau secara matematika kita bisa sebut sebagai kenapa kita nggak mampu berpikir sampai ke sana? Bahwa langit dan bumi saya anggap sebagai ruang secara matematis. Tapi memang ada satu satu titik atau yang ruang, tempat, dan waktu itu tidak berpengaruh terhadap sesuatu. Nah, itu lagi. Ya, ketika saya diam sendiri dan kemudian saya berpikir, saya membuat satu puisi ketika ibu saya meninggal. Ibu saya seto gitu, saya minta, oh yang widi pemilik dinasti, izinkanlah aku berdiri pada satu titik di mana ruang, tempat, dan waktu tak pengaruhi diriku untuk melanjutkan baktiku kepada ibuku agar dapat menghapus jelaga yang mengotori ruang batinku
Seperti itu yang saya buat, gitu kan. Nah, di mana ruang dan tempat dan waktu yang tidak pengaruhi diriku? Nah, itu yang Itu pertanyaannya sama kayak Pak Habibie. Di mana dia mencoba mencari menjawab di mana Ainun, di mana ruang tanpa ini. Saya ya itu jawab. Sekarang bedanya jam 0 jam 24. Ya seperti itu. Ini kan ya, ini jam 00. Sebenarnya kalau bisa dihitung 24, apakah kembali ke yang 00 kan enggak? Dia kemudian membentuk kumparan, dan inilah yang disebut dimensi pada akhir. Kita belum mampu menghitung. Betul. Sehingga kita belum tahu titiknya di mana. Kan gitu, Om. Aku sampai puyeng ngitungnya, Om. Ini gimana cara ngitungnya? Kita lanjut nanti kalau terbatas. Saya suka agak ngeri. Itu sebabnya julukan saya dari dulu itu iblis, ya, Marisa. Julukan saya dari dulu tuh iblis. Yanto Diablo disebutnya kan. Diablo itu devil, ya, Spain, Spain language, ya. Dan dari dulu saya selalu melawan arus, gitu kan. Enggak tahu lah sudah. Tos sama Om. Nanti kita lanjut. Aku tulisan buku Wahai Pemimpin Bangsa Belajar dari Seks Dong itu bukannya bikin geger ya, Om. Untuk teman-teman mau. Nah, itu panjang. Jadi kalau kembali lagi kepada topik ini, seks itu adalah tabu. Sebenarnya ini adalah pancingan yang terkait dengan peraturan, undang-undang dan lain sebagainya. Bagaimana kamu mengerti bagaimana kamu membuat aturan dan undang-undang? Saya nggak bilang benar atau salah. Bila otakmu itu terbatas. Bila yang dilihat itu cuma terbatas. Begitu juga dengan diri kita. Kita nggak boleh nyalain pemerintah, kita nggak boleh nyalain siapapun. Kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kita juga sendiri mampu nggak melihatnya lebih luas. Gimana kita mau memiliki pemerintah, memiliki aturan undang-undang yang baik dan benar? Kalau kitanya sendiri nggak mampu. Kalau kitanya sendiri nggak cerdas. Karena pemimpin adalah cermin dari rakyatnya buat saya. Yang ada sekarang itu, balikin aja ke kita. Kitanya sendiri, kalau ditanya seks itu apa, pada diem. Wajar kalau yang di anggota dewan dan orang-orang yang bikin aturan hukum itu juga sama. Yuk, kita sama-sama belajar, sama-sama lagi belajar berpikir. Nggak ada salahnya. Bisa dimulai dengan uraikan saja dulu satu kata. Deskripsikan satu kata. Jangan dijadikan objek pemikiran kita, kemauan kita, ambisi kita, dan emosi kita. Jadikan sebagai subjek atas ilmu pengetahuan. Maka akan seperti kata Om Devil, Diablo ini, bahwa kita akan menjadi merdeka. Tidak akan terbatas ruang lingkup. Oke, terima kasih. Mariska, makasih. Makin malam kok makin berat ya bahasannya dari yang ringan dan lucu ini. Jadi kurang lebih kita memang harus berpikir dengan berhati, menjadi logika yang baik, bernalar yang baik dalam melihat apapun juga atau membaca apapun juga. Dan kita sebagai manusia juga tetap harus ingat untuk respect, hormat, menghargai orang lain, dan jangan main asal solusi kalau tiap kali membaca sebuah judul, istilahnya ya, karena ini akibat judul yang mengenai undang-undang ini menjadi heboh di luar negeri duluan, semua orang panik, kepanikan yang memang dibuat. Jadi mudah-mudahan Zoom malam ini bisa membuat kita berpikir seperti yang inti dari setiap kali Mawas bikin Zoom itu, kita mengajak teman-teman Mawas untuk bisa
membuka pikiran dan berpikir. Kira-kira demikian ya malam ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Semoga Foto dulu kali. Foto sudah atau mau difoto lagi? Silahkan dibuka videonya. Sorry, Kita gua nggak foto ikut lagi berarti. aja. Apa? Dimas, oi, Buka Dimas, dulu ini Oi, oi. videonya. oi, mana? Oi. Tolong Foto dulu, gue mau biar lihat muka lu. kelihatan muka-muka yang hadir malam ini. Halo Om Dimas. Halo semuanya. 1, 2. Ini ada Hadi Samsul. Ada ya. Nyalain dulu Ada semuanya. Sulis. Tolong. Kayaknya Nita udah tidur nih.